Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi standar akuntansi pemerintahan pusat. Mari kita mulai videonya. 3, 2, 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sub A tentang Review PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, sebelum kita membahas standar akuntansi yang ada di Indonesia, kita harus mengetahui dahulu bahwa standar akuntansi keuangan itu merupakan suatu metode atau suatu cara dalam menyajikan informasi laporan keuangan dengan template, dengan format, dengan cara yang sama. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya standar agar template-template atau laporan-laporan tersebut seragam, sehingga para pengguna laporan keuangan akan semakin mudah dalam memahami laporan karena semuanya sudah seragam. Di Indonesia, ada Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang bertugas membuat aturan-aturan, sedangkan di luar ada FASB atau Financial Accounting Standard Board dan juga IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, mereka-mereka inilah yang membuat atau membakukan sebuah standar akuntansi. Saat ini ada 4 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari yang pertama yaitu standar akuntansi pemerintahan diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan disiapkan serta dilengkapi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini secara garis besar diadopsi dari International Financial Reporting Standard yang diterbitkan International Accounting Standard Board yang berpusat di London, Inggris. Yang ketiga yaitu ada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini secara garis besar diadopsi dari International Financial Reporting Standard for Small Medium Enterprise yang diterbitkan International Accounting Standard Board yang berpusat di London, Inggris. Dan yang terakhir yaitu standar akuntansi syariah dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, teman-teman, dapat kita lihat bersama, ini merupakan 13 PSAP yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya dapat kita lihat bersama-sama, berikut ini merupakan buletin teknis standar akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya terdapat IPSAP atau Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan penjelasan dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Selanjutnya, pada sub B ini kita akan membahas tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan kebijakan akuntansi. Pendahuluan kebijakan akuntansi ini berisikan latar belakang dan dasar hukum kebijakan akuntansi, tujuan dan ruang lingkup kebijakan akuntansi, acuan penyusunan kebijakan akuntansi, dan gambaran kebijakan akuntansi pemerintah pusat, serta ketentuan lain-lain. Yang kedua yaitu tentang kebijakan pelaporan keuangan yang berisikan tujuan laporan keuangan, tanggung jawab atas laporan keuangan, dan komponen laporan keuangan yang terdiri dari 7 komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan likuiditas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga yaitu kebijakan akuntansi kas dan setara kas. Kas dan setara kas dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan bentuknya. Kas dari uang tunai saldo simpanan bank dan setara kas yaitu investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan setara kas dan penguasaan atau kepemikiran kas telah beralih kepada pemerintah. Pengukuran kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam rupiah. Penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar. Di samping itu disajikan dalam laporan arus kas oleh KPPN dan Satuan Kerja BLU. Salah satu dari perlakuan khusus kas dan setara kas yaitu rekening dana kelolaan pada BLU.
Rekening dana tidak dapat diklasifikasikan menjadi kas atau setara kas, melainkan sebagai aset lainnya. Yang keempat yaitu kebijakan akuntansi piutang. Piutang terbagi menjadi dua, ada piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek didefinisikan meliputi jumlah uang yang akan diterima pemerintah dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian. Untuk jenisnya, piutang pendapatan pajak, piutang bukan pajak, dan lainnya. Untuk pengukuran, piutang perpajakan, bukan pajak, piutang BLU diukur sebesar nilai nominal dalam surat dan lainnya. Untuk penyajian dan pengungkapan, disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenisnya dan diungkapkan dalam CALK. Untuk penyisian piutang tak tertagih, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada neraca menggunakan metode penyisian piutang tak tertagih. Untuk piutang jangka panjang diakui pada saat TPA, TP, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, dan lainnya diakui pada saat timbulnya kejadian tersebut. Untuk pengukuran, TPA dan TP atau TGR dicatat sebesar tagihan dalam surat keputusan dan lainnya. Untuk penyajian dan pengungkapan disajikan dalam laporan keuangan tahunan. Untuk penyisian piutang tak tertagih, piutang yang tidak tertagih perlu disisihkan dari akun piutang menggunakan metode penyisian piutang tak tertagih. Untuk perlakuan khusus, konversi piutang menjadi penyertaan modal negara dan lainnya. Yang kelima yaitu kebijakan akuntansi investasi. Investasi terbagi menjadi dua, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Yang jangka panjang dibagi menjadi dua lagi, ada yang permanen dan ada yang non-permanen. Investasi jangka pendek diakui pada saat kemungkinan manfaat ekonomi, sosial atau jasa di masa yang akan datang dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3-12 bulan. Untuk pengukuran, nilai pasar aktif dan nilai nominal tidak aktif, surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan dan lainnya. Untuk penyajian dan pengungkapan disajikan pada pos aset lancar dalam neraca. Hasil dari investasi disajikan dalam LRA dan LO. Untuk perlakuan khusus, satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek kecuali BLU. Untuk investasi jangka panjang, permanen dan non-permanen diakui pada saat kemungkinan manfaat ekonomi, sosial atau jasa di masa yang akan datang dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3-12 bulan. Untuk pengukuran digunakan metode biaya, ekuitas, dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyajian dan pengungkapan disajikan pada neraca menurut jenisnya. Untuk perlakuan khusus, investasi dalam saham bersaldo minus diakui oleh pemerintah sepanjang diyakini praktek akuntansi berterima umum, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, dan lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu tentang kebijakan akuntansi persediaan. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kebijakan akuntansi persediaan. Kebijakan akuntansi persediaan merupakan salah satu bab dalam kebijakan akuntansi pemerintahan pusat. Dalam kebijakan akuntansi persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang ataupun perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual, ditinjau, diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Baik, dilanjutkan dengan kebijakan akuntansi persediaan diakui apabila pada saat potensi manfaat suatu ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintahan dan mempunyai nilai ataupun biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pada saat diterima maka hak kepemilikannya dapat berpindah. Selain itu, dalam kebijakan akuntansi persediaan disajikan di neraca pada saat bagian aset lancar dan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, kebijakan akuntansi persediaan diukur pada saat persediaan disajikan sebesar biaya perolehan dan hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan disebut dengan potongan harga, lalu harga pokok produksi dan nilai wajar. Selanjutnya, pada perlakuan khusus, kebijakan akuntansi persediaan memiliki 3 poin. Yang pertama, barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual. Yang kedua, persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga tetap disajikan sebagai persediaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, persediaan berupa emas pemerintahan dicatat sebesar harga wajar. Selanjutnya, dalam kebijakan akuntansi persediaan dapat diakui juga apabila manfaat suatu ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, kebijakan akuntansi persediaan dapat diukur apabila aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Maksud dari biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konversi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
Lalu pada kebijakan akuntansi persediaan disajikan pada aset tetap meliputi berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dikurangi akumulasi penyusutan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir pada perlakuan khusus kebijakan akuntansi persediaan. Yang pertama, aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu tergantung periode laporan. Dan yang terakhir yang ketiga, pada lainnya peralatan militer memenuhi definisi pada aset tetap. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang materi yang ke-8 yaitu kebijakan akuntansi aset lainnya. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kebijakan akuntansi aset lainnya. Jadi, kebijakan akuntansi aset lainnya adalah salah satu bab dalam kebijakan akuntansi pemerintahan pusat. Dalam kebijakan akuntansi aset lainnya merupakan aset pemerintahan selain aset ancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan dana piutang jangka panjang. Dalam kebijakan akuntansi aset lainnya terdapat 4 bagian. Yang pertama, aset tidak berwujud. Yang kedua, akuntansi aset kementerian dengan pihak ketiga. Yang ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya. Dan yang terakhir, keempat, aset lain-lain. Baiklah, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di aset tak berwujud memiliki 7 jenis, yaitu yang pertama, goodwill, yang kedua, hak paten, yang ketiga, royalti nilai, yang keempat, software komputer, yang kelima, lisensi, yang keenam, hasil penelitian, yang ketujuh, aset tidak berwujud lainnya. Selanjutnya, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan ataupun nilai wajar. Selanjutnya, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di aset tidak berwujud diakui apabila kemungkinan besar diperkirakan manfaat suatu ekonomi di masa yang akan datang ataupun jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut mengalir kepada entitas, dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Lalu disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Hal yang diungkapkan antara lain masa manfaat dan metode amortisasi, nilai tercatat bruto dana, penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan pada aset tidak terwujud. Pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di akuntansi aset kemitraan dengan pihak ketiga memiliki definisi bahwa suatu aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pada kemitraan. Lalu memiliki jenis, yang pertama tanah, yang kedua gedung dan bangunan, yang ketiga BMN lainnya. Selanjutnya, pada penyajian dan pengungkapan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya dan diungkapkan dengan lazim untuk aset kemitraan. Pengukuran pada kebijakan akuntansi aset lainnya di akuntansi aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai wajar yang tercatat dalam perjanjian. Lalu, dana yang ditanam pemerintahan dicatat sebagai pernyataan kemitraan dan aset yang telah diserahkan dicatat sebesar nilai wajar. Dan yang terakhir, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di akuntansi aset kemitraan dengan pihak ketiga, diakui apabila terjadi penjadian kemitraan, lalu aset kemitraan berupa gedung ataupun sarana fasilitas, dan adanya utang kementerian dengan pihak ketiga. Selanjutnya, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, kas yang dibatasi penggunaannya memiliki definisi bahwa uang yang merupakan hak pemerintahan namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pada pelaporan. Selanjutnya, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan. Lalu, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan pada suatu rekening yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di kas yang dibatasi penggunaannya disajikan dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di aset lain-lain memiliki definisi yang meliputi akun yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, pada kebijakan akuntansi aset lainnya, di aset lain-lain diakui apabila jenis dan pengakuan aset lain-lain meliputi aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahan, lalu direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Lalu, kebijakan akuntansi aset lainnya dan aset lain-lain pada pengukuran dicatat menurut nilai tercatatnya. Dan yang terakhir, kebijakan akuntansi aset lainnya di aset lain-lain disajikan dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, pada materi yang ke-9 tentang kebijakan akuntansi kewajiban atau piutang. Pada kebijakan akuntansi
akuntansi kewajiban atau piutang memiliki definisi bahwa kewajiban meliputi hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar SDE pada pemerintahan. Selain itu, pada kebijakan akuntansi kewajiban atau piutang memiliki dua klasifikasi. Yang pertama, kewajiban jangka pendek, dan yang kedua, kewajiban jangka panjang. Pada kebijakan akuntansi kewajiban atau piutang memiliki 10 jenis. Yang pertama, utang transfer. Yang kedua, utang bunga. Yang ketiga, utang kepada pihak ketiga. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Yang kelima, bagian lancar utang jangka panjang, dan lain sebagainya. Pada kebijakan akuntansi kewajiban atau utang, diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran SDE akan dilakukan untuk penyelesaian kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, kebijakan akuntansi kewajiban atau utang disajikan dan diungkapkan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu, pengukuran pada kebijakan akuntansi kewajiban atau utang dicatat sebesar nilai nominal, dan apabila dalam bentuk mata uang asing, maka harus dinyatakan dalam rupiah. Dan yang terakhir, pada perlakuan khusus di kebijakan akuntansi kewajiban atau utang. Utang transfer ke daerah, maka utang transfer timbul akibat beban transfer ke perda yang menjadi kewajiban Pempus, yang sampai dengan akhir periode, pelaporan keuangan belum disalurkan. Kebijakan akuntansi kewajiban atau hutang. Pada kebijakan akuntansi kewajiban atau hutang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, utang transfer. Yang kedua, utang pihak ketiga. Yang ketiga, utang PFK. Yang keempat, bagian lancar utang jangka panjang. Yang kelima, utang jangka pendek lainnya. Yang keenam, surat pemendaharaan negara. Yang ketujuh, kewajiban diestimasi. Yang kedelapan, kewajiban kontingensi. Dan yang kesembilan, kewajiban UPSL. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi kewajiban atau utang. Yang pertama, utang transfer. Diakui pada saat terdapat pernyataan utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing-masing pemerintah daerah penerima. Untuk penyajiannya, disajikan pada saat nominal utang transfer secara real untuk masing-masing pemerintah daerah tidak dapat dipastikan. Yang kedua, utang pihak ketiga. Diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Untuk pengukurannya, diukur sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang atau jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, utang PFK. Diakui pada saat pemotongan oleh BUN atau diterima oleh BUN untuk PFK yang disetorkan oleh BUD dan lainnya. Untuk pengukurannya, dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong, tetapi oleh BUN belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Yang keempat, yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang didanai kembali. Untuk pengukurannya, diukur sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode laporan. Nah, yang kelima ada utang jangka pendek lainnya. Untuk pendapatan diterima di muka itu diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga, tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa dari pemerintah. Pengukurannya sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai akhir periode laporan seluruh atau bagian barang atau jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Untuk utang biaya diakui pada saat diterimanya surat tagihan dari pihak ketiga atas barang atau jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran. Untuk pengukurannya sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Yang keenam ada surat perbendaharaan negara. Diakui pada saat kewajiban timbul, yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Dicatat sebesar nilai nominal dikurangi diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah. Yang ketujuh, kewajiban diestimasi. Diakui pada saat derajat kepastian atau kewajiban tersebut sangat besar, sehingga berdasarkan azas konservatif harus dilaporkan. Pengukurannya itu hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara handal. 8. Kewajiban kontingensi. Diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar. Diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten itu untuk pengukurannya. Tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun diungkap dalam CALK untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada periode pelaporan. Yang terakhir ada kewajiban UPSL. Diakui pada saat ditetapkan besaran dana UPSL oleh Kementerian Keuangan. Pengukurannya sebesar nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Disajikan sebagai kewajiban lancar pada neraca.
Baiklah, kita lanjut dalam kebijakan akuntansi kewajiban atau utang dalam jangka panjang. Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang dalam jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran pada SDE akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Lalu, dalam pengukuran dicatat sebesar nilai nominal, dan apabila dalam bentuk mata uang asing, maka harus dinyatakan dalam rupiah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi kewajiban atau utang dalam jangka panjang disajikan dan diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal dan juga pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, yang terakhir, pada jenis kebijakan akuntansi kewajiban atau utang dalam jangka panjang memiliki pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, SUN, SBSN, utang pembelian cicilan, utang jangka panjang lainnya, dan kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. Selanjutnya, materi yang ke-10 tentang kebijakan akuntansi ekuitas. Pada kebijakan akuntansi ekuitas memiliki pengertian bahwa ekuitas meliputi kekayaan bersih pemerintahan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan. Dalam basis akrual, pemerintahan hanya akan menyajikan satu jenis pos ekuitas. Dilanjutkan dengan transaksi antar entitas pada kebijakan akuntansi ekuitas. Yang pertama, transaksi antar entitas atau TAE, yaitu muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup pemerintahan pusat. Lalu, pengesahan hibah langsung dan diterima dari entitas lain atau DDEL atau ditagihkan ke entitas lain atau DKEL. Lalu, kebijakan akuntansi ekuitas disajikan dalam neraca laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang terakhir, perlakuan khusus pada kebijakan akuntansi ekuitas, transaksi antar entitas yang terjadi antara satuan kerja dengan kuasa BUN atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UP atau TUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus. Kita lanjut pada materi yang ke-11 tentang kebijakan akuntansi pendapatan pada laporan operasional atau LO. Pada kebijakan ini memiliki pengertian bahwa hak pemerintahan yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu diakui apabila terjadinya pengeluaran dari kas negara ataupun pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah pada SPM atau SP2D. Dilanjutkan dengan pengukuran pada kebijakan akuntansi pendapatan dalam LO atau laporan operasional. Yang pertama, pendapatan perpajakan pada LO diukur dengan nilai nominal atau self atau withholding. Yang kedua, diukur dengan nilai yang ditetapkan pemerintah atau ofisial. Selanjutnya, pengukuran pada pendapatan PNBP pada laporan operasional diukur apabila tarif PNBP dengan menggunakan formula tertentu. Selanjutnya, pengukuran yang ketiga, pada pendapatan hibah di laporan operasional terdapat 3 bagian. Yang pertama dalam bentuk kas, maka nilai nominal yang tercantum dalam NUD atau SP2HL atau SPHL yang diterima hibah di RKUN atau Reksus. Lalu, dalam bentuk barang, jasa, surat berharga, maka dicatat sebesar nilai tersebut. Dan yang terakhir, dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang tidak menyatakan nilai hibah, maka menurut biaya, harga pasar, perkiraan hasil penilaian. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan dalam kebijakan akuntansi pendapatan di laporan operasional. Yang pertama menurut sumber pendapatan, yang kedua dalam mata uang rupiah, dan yang terakhir disajikan dalam laporan operasional dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Kebijakan akuntansi pendapatan LRA. Nah, pendapatan LRA ini merupakan semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk pengakuannya dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara, kecuali pendapatan BLU. Untuk pengukurannya diukur menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, pendapatan LRA ini disajikan dalam LRA dan LAK. Nah, sekarang ada kebijakan akuntansi beban, belanja, dan transfer. Kebijakan akuntansi beban berbasis akrual dan diungkap dalam laporan operasional. Kebijakan akuntansi belanja berbasis kas diungkap dalam LRA sebagai pengeluaran negara dan LAK kategori aktiva operasi dan investasi. Lalu untuk kebijakan akuntansi transfer itu berbasis kas untuk transaksi pada entitas pelaporan dan diungkap dalam LRA sebagai pengeluaran negara dan LAK kategori aktiva operasi. Kebijakan akuntansi beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Kebijakan ini diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, lalu timbulnya kewajiban. Untuk pengukurannya, beban pegawai, barang dan jasa perjalanan dinas, barang untuk masyarakat, bunga subsidi, hibah, bansos, transfer, dan lain-lain itu dicatat sebesar resum tagihan belanja. Untuk beban penyusutan dan amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan tersebut. Untuk beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Nah, koreksi kesalahan pada kebijakan ini yaitu transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindah bukuan. Next, ada kebijakan akuntansi belanja yang merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau pengesahan dari BUN. Untuk pengukurannya berdasarkan asas bruto dari nilai yang disesuaikan dengan SPM atau SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh BUN. Untuk penyajian dan pengungkapannya itu di dalam LRA, LAK kategori aktiva operasi dan investasi, dan CALK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi. Kebijakan akuntansi transfer. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat. Diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah, SPM atau SP2D. Untuk pengukurannya didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah. Untuk pengeluaran dari kas negara atau SP2D. Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan, maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto. Untuk penyajian dan pengungkapannya itu, LRA sebagai pengeluaran negara, LAK kategori aktiva operasi, dan CALK. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi pembiayaan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerima pembiayaan itu diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara, sedangkan untuk pengeluaran itu diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara. Nah, untuk pengukurannya itu diukur dengan atau dicatat dengan nilai nominal. Jika nilai nominal ini berbentuk mata uang asing, maka harus diubah ke dalam mata uang rupiah. Nah, penyajian dan pengungkapannya ini disajikan dalam LRA dan LAK kategori aktiva investasi dan Kebijakan pendanaan. akuntansi beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Kebijakan ini diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, lalu timbulnya kewajiban. Untuk pengukurannya, beban pegawai, barang dan jasa perjalanan dinas, barang untuk masyarakat, bunga subsidi, hibah, bansos, transfer, dan lain-lain itu dicatat sebesar resum tagihan belanja. Untuk beban penyusutan dan amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan tersebut. Untuk beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Nah, koreksi kesalahan pada kebijakan ini yaitu transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindah bukuan. Yang terakhir ada kebijakan akuntansi transitoris. Jenis-jenis atau klasifikasinya yaitu transito, meliputi transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Yang kedua, perhitungan pihak ketiga, yaitu potongan langsung gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri atau pejabat negara, iuran asuransi kesehatan yang disetor Pemprov kabupaten atau kota, serta tabungan perumahan PNS pusat atau daerah untuk disalurkan kepada pihak ketiga. Next, pemindah bukuan dan kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening bendahara umum negara. Untuk koreksi kesalahannya, transaksi antar rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindah bukuan. Nah, itulah tadi video penjelasan materi standar akuntansi pemerintah pusat. Terima kasih semuanya.